Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lagi, walaupun tidak harus dilaksanakan dalam satu ruangan karena pembelajaran pada pertemuan kita hari ini yang minggu keempat dilaksanakan secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana RPS yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, bahwa minggu keempat kita akan membahas tentang variabel penelitian dan definisi operasionalnya, khususnya dalam penelitian kuantitatif. Variabel penelitian itu apa? Kan teman-teman bisa melihat di slide saya. Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, ya. Jadi nilai yang bermacam-macam. Kenapa kok nilainya bermacam-macam? Kan karena variabel itu tidak bisa tetap, tidak bisa konsisten. Dia itu selalu berubah-ubah, ya. Makanya kadangkala variabel itu diartikan sebagai peubah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai, ya. Variabel itu berasal dari kata bahasa Inggris, itu artinya vary itu artinya bermacam-macam, ya, antara satu dengan yang lain, ya. Oleh karena itu variabel itu menjadi sebagai segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, ya. Dan sering pula variabel penelitian itu dinyatakan sebagai gejala yang akan diteliti. Jadi fokus yang mau diteliti itu yang mana, ya itulah jadinya variabel. Nah, kenapa variabel kok bisa berubah-ubah? Karena nilai yang mau diambil dari variabel itu akan ditentukan. Jadi peneliti akan menentukannya. Misalnya dari variabel hasil belajar. Hasil belajar itu harus ditentukan. Jadi hasil belajar yang apa yang mau ditentukan. Makanya nanti variabel yang sudah kita tentukan harus kita artikan atau kita beri definisi operasional dari variabel tersebut. Selanjutnya adalah variabel itu bermacam-macam, ya, tergantung dari macamnya, ya. Bisa dibedakan dari hubungannya. Yang pertama, variabel yang dibedakan dari hubungannya dan namanya variabel bebas. Variabel bebas itu variabel yang tidak terikat, ya, bebas, tidak tergantung dengan variabel yang lain, ya. Variabel bebas itu menjadi variabel yang mempengaruhi, ya, variabel lain. Dua, variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, dalam hal ini memperkuat atau memperlemah hubungan, ya, antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi variabel moderator itu di tengah-tengah antara variabel bebas dan variabel terikat. Fungsinya memperkuat atau memperlemah. Terus ada yang namanya variabel intervening, ya. Variabel ini variabel yang secara teoritis mempengaruhi, baik memperlemah atau memperkuat hubungan. Tetapi variabel intervening itu susah untuk diukur atau diamati. Artinya hubungannya itu menjadi tidak langsung, ya. Beda kalau variabel moderator. Variabel moderator itu memperlemah atau memperkuat, tetapi secara langsung karena bisa diamati, bisa diukur, gitu. Kalau intervening susah diamati, susah diukur. Yang kelima, variabel kontrol, tapi ini sangat jarang sekali muncul dalam suatu penelitian, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Artinya apa, ya, variabelnya sudah dipetakan agar variabel lain yang tidak terkontrol itu tidak bisa masuk ke dalam penelitian kita, ya.
Jadi sifatnya ya, variabel kontrol itu hanya bersifat untuk membandingkan. Variabel berdasarkan dari sifat nilainya itu ada dua. Yang pertama adalah variabel kategorik. Kadangkala kita menyebutnya dengan variabel diskrit, yaitu variabel yang dibagi menjadi golongan atau kategori dengan ciri tertentu, ya, pada setiap golongan atau kategorinya. Nah, jadi diberi kategori atau beri golongan. Ya, yang kedua adalah variabel kontinu, ya, yaitu variabel yang dapat mengambil nilai pecahan sehingga antara dua nilai bulat yang berdekatan tidak terputus, tetapi masih ada nilai-nilai lain secara sambungan, ya. Jadi pembandingan antara variabel kategorik dan variabel kontinu itu dilihat dari sisi data yang didapatkan, apakah data itu diskrit ataupun non diskrit. Ya, variabel juga bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu variabel aktif dan variabel atribut, ya. Jadi variabel aktif adalah variabel yang dapat dimanipulasi. Jadi variabel itu bisa dimanipulasi, seperti temperatur ruangan itu kan bisa dikendalikan, panas, dingin, ya, berapa derajat kan bisa dikendalikan. Yang kedua adalah variabel atribut, ya. Variabel ini tidak bisa dimanipulasi, ya. Peneliti tidak dapat melakukan perubahan dalam variabel atribut, ya, seperti umur, ya. Masa umurnya Pak Husni terus diturunkan dan menjadi 16 tahun kan tidak bisa, ya. Jadi variabel seperti umur, tingkat kecerdasan, status sosial kan tidak bisa diturunkan. Ya, misalnya kita ingin memperoleh data dari kepala desa. Nah, terus masuk pangkat kepala desa kita coba upgrade menjadi bupati kan tidak bisa, karena itu tidak bisa dipengaruhi. Oke. Variabel dilihat dari fungsinya itu ada 5, ya. Itu hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi. Variabel independen itu artinya variabel bebas, variabel dependent itu variabel yang terikat, variabel moderating, variabel moderator, intervening itu variabel pengaruh, mempengaruhi, dan variabel kontrol, ya. Ya, teman-teman bisa membaca ini, ya. Oke. Variabel bebas itu adalah, atau variabel dependent adalah variabel yang mempengaruhi, ya. Kuncinya ini, mempengaruhi atau yang menjadi pengaruh dari variabel lain. Variabel dependent adalah variabel yang terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas tadi. Ya, contoh yang saya berikan di sini adalah pengaruh media pembelajaran film animasi terhadap kemampuan menulis siswa SD. Ya, dalam judul penelitian ini itu ada dua variabel. Yang pertama adalah media pembelajaran film animasi. Ini menjadi variabel bebas karena media pembelajaran film animasi ini mempengaruhi variabel lain. Dalam hal ini adalah kemampuan menulis. Jadi kemampuan menulis menjadi variabel terikat. Selanjutnya di slide saya adalah variabel moderator atau moderator variabel. Ya, tadi saya sampaikan bahwa sifat moderator adalah memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi caranya adalah dengan cara langsung, artinya bisa diukur. Ya. Contohnya adalah ada hipotesis penelitian seperti ini. Ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran berolahraga menggunakan sepatu olahraga. Ya, itu contoh hipotesis. Jadi adanya hubungan, ya. Jadi peneliti itu ingin mengetahui apakah ada hubungan sih antara promosi, ya, dengan tingkat kesadaran. Ya, tetapi di tengah-tengahnya ada moderator variabel. Ya. Oke, ya. Dalam hal ini maka variabel promosi itu menjadi variabel bebas. Karena promosi itu mempengaruhi kesadaran, ya, kesadaran berolahraga. Ya, makanya di promosi variabel bebas, kesadaran olahraga itu variabel terikat. Di tengah-tengah antara promosi dan kesadaran berolahraga ada namanya moderator variabel. Apa itu? Media televisi. Lalu membuat promosi, tapi promosi itu hanya berupa cetak terus ditampilkan di pohon atau ditempelkan di papan listrik, tiang telepon, ya tidak efektif kan, yang baca sedikit, yang gitu kan. Makanya peneliti itu ingin mengetahui, ya, akhirnya
muncul 3 variabel ini. Apakah dalam pendidikan bisa, Pak? Oh, bisa. Nanti tergantung dari topik yang mau diangkat, tema dari judul penelitian bidang pendidikan. Variabel kontrol, ya. Ya, ini variabel kontrol tadi yang terakhir ya, dari 5 macam variabel. Ya. Oke. Peneliti itu sebenarnya ingin mengontrol variabel aja penelitiannya. Contohnya ada hipotesis seperti ini. Ada pengaruh kontras warna baju olahraga terhadap keputusan membeli pada mahasiswa olahraga. Ya, jadi pengaruh warna ya. Nah, variabel bebasnya adalah kontras warnanya, kejelasan warnanya ya, situ. Variabel terikatnya adalah keputusan untuk membeli ya, membeli baju. Apakah warna itu mempengaruhi baju yang mau dibeli? Nah, variabel kontrolnya adalah mahasiswa olahraga ya, artinya dalam lingkup mahasiswa olahraga saja ya, tidak di mahasiswa prodi lain, tidak ya. Nah, makanya variabelnya karena sudah ditentukan mahasiswa olahraga itu, maka menjadi variabel kontrol biar mengontrol agar variabel lain tidak masuk ke dalam skup yang mau diangkat oleh peneliti. Nah, terus variabel yang selanjutnya adalah variabel intervening ya, yang mengganggu ya. Oke, variabel ini memperkuat atau memperlemah, tetapi hubungannya tidak langsung karena susah untuk diukur ya, diamati ya. Makanya tadi saya menyampaikan contohnya adalah umur ya, terus jabatan, status sosial ya, itu kan tidak bisa dikontrol. Ya, contoh variabel pengganggu ya, misalnya jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan akan meningkat. Jadi ada hipotesis seperti ini. Nah, ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah minat. Ya, karena minat itu mempengaruhi kinerja tugas, ya, mempengaruhi kinerja dalam mengerjakan tugas. Kalau minatnya tinggi, maka mahasiswa akan mengerjakan tugasnya juga tinggi. Ya. Tapi di situ ada variabel variabel interveningnya, pengganggunya. Apa itu? Proses belajar. Dan percuma kalau minatnya tinggi, ya, ketika pas proses pembelajaran tidak mengikuti mengerjakan tugas dengan bagus kan. Akhirnya tugas yang dikerjakan tugas asal-asalan saja. Kalau tidak paham, maka proses belajar mengajar menjadi variabel intervening. Lah, apakah bisa diukur? Kan tidak diukur. Kenapa? Karena proses belajar mengajar itu kan masuk ke dalam yang diamati oleh peneliti dalam tesis yang saya ajukan di dalam ini. Ya kan, penelitian hanya minat terhadap kinerja mengerjakan tugas. Artinya tidak melihat proses pembelajarannya. Nah, tapi proses mengajar itu akan menjadi variabel lain. Karena dia akan statusnya memperkuat atau perlemah. Jika pas belajar itu ternyata pas pembelajaran dia memperhatikan dan paham, maka hasil dari mengerjakan tugas itu pun akan bagus. Tetapi sebaliknya tidak paham juga tidak bagus. Oke, ya, operasional singkat saja. Setiap variabel itu nanti harus mampu definisi. Ya. Definisi bukan berarti harus definisi satu kalimat, satu atau 2 kalimat, tidak, tetapi lebih baik itu diperjelasnya dalam berupa poin per poin. Ya, hasil belajar itu perlu didefinisikan. Hasil belajar seperti apa? Ya, batasannya misalnya peserta didik bisa akan mencapai atau bagus belajarnya, kategorinya apa? Lah, itu adalah dari definisi operasional paragraf. Ya, teman-teman bisa membaca di slide. Terakhir adalah hubungan antar itu. Yang pertama hubungan korelasi simetris. Ya. Hubungan simetris apabila 2 variabel itu sifatnya adalah mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi sifatnya adalah bila 2 variabel atau lebih secara bersamaan, tetapi tidak ada mekanisme pengaruh. Jadi yang ini tidak ada semuanya antara yang mempengaruhi dan dipengaruhi, masih sifat mandi. Makanya kita menyebutnya adalah simetris. Contohnya adalah hubungan
antara kulit dengan kemampuan memimpi. Ya, sama berdiri sendiri, warna kulit dengan kemampuan kan berdiri sendiri. Ada lagi korelasi simetris ya, di mana yang satu bersifat mempengaruhi variabel yang lain. Contohnya adalah insentif itu atau